Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya tema yang anti ribetan. Ini temanya konsepnya kayak iOS gitu. Tapi ini aku suka ya, dia warnanya gold gitu dan ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Ya boleh dikatakan kalau tema ini tuh tembus hingga ke akar. Walaupun emang kayaknya ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Tapi kalau menurutku itu nggak terlalu jadi masalah karena untuk tema yang keren itu kan nggak harus mesti tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema yang keren-keren. Dan ini untuk HyperOS 2 ataupun HyperOS 3 ya. Jadi buat kalian yang masih menggunakan HyperOS 2, kalian bisa langsung mencobanya. Dan buat kalian yang udah pakai HyperOS 3, kalian juga bisa coba cari tema ini ada di TS HyperOS 3 atau enggak. Kalau ada, mungkin kemungkinan besar ya tema ini juga udah bisa digunakan di HyperOS 3. Dan oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi atau review tema yang pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Jadi di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema dengan konsep yang hampir mirip tapi dengan nuansa yang berbeda. Kalau yang pertama tadi yang di opening itu nanti kita review di akhir video ataupun setelah tema yang pertama ini, itu konsepnya gold gitu. Dan untuk yang pertama ini yang akan kita review ini konsepnya dark gitu. Jadi buat kalian yang suka dengan warna gelap ataupun yang suka dengan warna-warna terang seperti gold, kalian bisa pilih untuk tema yang pertama ataupun tema yang kedua. Dan oke, untuk di bagian atas ini ada widget jam ya. Untuk widget jamnya dia unik ya, dia simple tapi kelihatan unik. Itu ada kayak semacam arsiran gitu, widget jam, hari dan juga kalender aja. Dan untuk wallpaper di tema yang pertama ini nggak aku ganti ya. Jadi untuk bawaan dari temanya ini wallpapernya udah keren banget, jadi nggak perlu kita ganti. Asli ini wallpapernya cantik banget ya. Dan untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal. Termasuk tema ini juga merubah di bagian control center. Untuk indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan. Dan secara keseluruhan sini semuanya berubah. Dan tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk tampilan di bagian notifikasi barnya dia kayak semacam ada garis-garis pemisah dengan tepiannya agak mengkilap gitu, kayak semacam kaca gitulah, jadi terlihat lebih keren. Untuk papan telepon, sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak dan juga detail kontaknya. Untuk aplikasi pesan sistem juga sama ya. Jadi untuk sistem tema yang pertama ini kurang kompatibel di HyperOS 2. Kemungkinan besar kalau untuk HyperOS 3 dia udah full kompatibel, atau mungkin emang untuk temanya dia standar aja untuk tampilan di bagian sistem lainnya. Dan oke nih, untuk di bagian setelan atau setting tema ini yang pasti ada perubahan ya. Perubahannya minor aja. Jadi untuk setiap grid listnya itu dia udah berbeda gitu. Untuk tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Kontrol volume nggak ada perubahan ya, tapi di sini udah transparan gitu. Dan ini ada perubahannya, dia keren ya untuk tampilan di bagian kontrol volumenya. Untuk volume slitnya dia keren banget ya. Dia tampilan untuk tampilan volume slitnya seperti ini. Dan kalau untuk di bagian dalam sini, kalau kita klik seperti ini juga keren ya. Dia tepian sini mengkilap kayak kaca gitu ya, jadi terlihat lebih elegan. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema seperti ini, kalian wajib download tema ini. Oke, untuk tampilan di bagian lock screen dia tampilannya seperti ini aja. Jadi untuk tampilan di bagian lock screen dia simple banget ya, masih menggunakan wallpaper yang sama. Dan sayangnya untuk di bagian lock screen ini nggak bisa kita kostum ya. Jadi di bagian lock screen itu simple dia seperti ini aja, nggak ada kostumisasi yang bisa kita terapkan di bagian lock screen. Tapi kalau secara overall sih aku suka banget ya untuk tampilan tema seperti ini, dia klasik banget ya. Dan buat kalian yang ingin coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menunjukkan dengan judul AUX G3. Ukuran file dari tema ini 64,6 MB, sementara untuk desainer on Fury. AUX Fury ya, untuk desainer AUX Fury. Nanti untuk link downloadnya seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, kita lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Nah, ini tema yang kedua nih, yang gold gitu. Coba, kalau kalian lebih suka untuk tema yang pertama atau tema yang kedua ini? Kalau saya jujur pribadi sih, untuk yang pertama dia kesannya keren gitu ya. Tapi untuk yang kedua ini dia kesannya maskulin tapi terlihat elegan gitu. Oke, untuk full reviewnya kali ini kita dari lock screen-nya terlebih dahulu ya. Di bagian atas ini ada dynamic island, dan ini dynamic island-nya berfungsi ya. Jadi kalau ada notifikasi ya ataupun kita putar musik, dia bisa digunakan secara benar ya, ataupun bisa digunakan untuk dynamic island-nya. Di bagian bawah sini ada widget
jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan kita bisa tap di bagian sini, kita bisa kostum mulai dari widget sekunderinya ataupun widget utamanya bisa kita kostum, dan tampilannya di bagian sini ya. Nah, ini untuk tampilan di bagian ini untuk saturasi warnanya ya. Nah, di bagian sini untuk saturasi warnanya kalian bisa otak-atik sendiri. Kalau saya sih suka bawaan warnanya aja. Dan di bagian sini ini untuk di bagian atas ini ya, kalender ini ada beberapa yang bisa kita ganti. Nah, seperti ini kalau kalian mesti pengen yang simple, kalian cukup yang ini aja, jadi dia kecil banget ya. Ataupun kalian pengen yang panjang, kalian bisa pilih yang bagian di bawah itu dia tulisannya lebih panjang gitu. Kalau aku sih lebih suka yang simple. Dan untuk di bagian sini ini saturasi untuk tampilan di bagian atas ya. Ini untuk widget untuk dynamic island-nya ya. Untuk dynamic island-nya bisa kita geser ke kiri, ke kanan, ataupun sebaliknya ya. Dan ini bisa kalian nonaktifkan juga. Caranya di bagian sini kalian tinggal tap aja dan kita aktifkan di bagian sini. Itu sama ya. Dan untuk di bagian sini ini pilihan wallpaper ya. Pilihan wallpaper bawaannya dia ada 8 wallpaper pilihan yang bisa kalian gunakan, dan ini wallpapernya semuanya bernuansakan gold gitu. Tapi di sini saya menggunakan wallpaper pilihan saya sendiri, dan untuk caranya nanti kita berikan tutorialnya di akhir video. Jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Dan yang di bagian terakhir ini langsung masuk ke bagian setting. Kalian bisa geser ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa widget ala iOS, tapi di sini ya gitu, lagi-lagi dia widgetnya nuansanya gold gitu. Jadi ini keren banget ya, kelihatannya lebih mahal gitu aja. Dan oke nih, sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian home screen. Oke, untuk di bagian home screen di sini di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca ya. Dan untuk widgetnya bisa kita ganti dari pilihan fontnya aja. Jadi untuk pilihan fontnya bisa kita ganti dengan cara tap di bagian sini ya, ada logo memutar gitu. Dan ini bisa kita ganti ya. Tapi aku lebih suka untuk tampilan seperti ini. Dan di sini ada widget kalender, dan di sini ada perakiraan cuaca. Dan oke, untuk di bagian icon pack-nya di sini icon pack-nya semuanya berubah. Nih icon pack-nya dia nuansanya apa ya, Mobile Legend apa ya. Tapi ini asli ya. Untuk di bagian icon pack-nya dia keren ya. Dan semuanya berubah ya. Untuk icon pack-nya nggak ada satupun yang tertinggal. Control center pada tema ini juga ada perubahan ya. Dan sama seperti tema yang pertama, untuk tema yang kedua ini juga dia hanya kompatibel di mode gelap. Ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Hampir sama seperti tema yang pertama, tapi di sini lebih dark gitu ya. Jadi untuk aura glassnya dia lebih ketara gitu ya. Ataupun serpihan-serpihan kacanya gitu ya, pecahan kacanya dia lebih ketara untuk tema yang kedua ini. Untuk tampilan di papan telepon sama aja ya, kontak juga sama, nggak ada perubahan. Begitu pula untuk aplikasi pesan sistem, dan untuk aplikasi pesan WhatsApp di sini nggak ada perubahan ya. Tapi untuk tampilan di bagian setelan, tema ini udah full dark gitu. Kayaknya untuk tampilan di bagian setelan dia nggak ada nuansa goldnya gitu ya. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk kontrol volume di sini nggak ada perubahan. Dan ini untuk kontrol volumenya dia nggak transparan gitu ya, dia masih baku abu-abu gitu. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk bagian lock screen. Tadi lock screen-nya udah kita bahas. Dan buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Ox Gold, dan ukuran file dari tema ini 57,3 MB, sementara untuk desainernya Ox Fury 02. Dan oke, sekarang kita masuk ke cara kostumisasi temanya. Seperti biasa, kalian masuk di bagian profil tema kalian, terus pilih di bagian kostumisasi, pilih di bagian kaya kunci, terus pilih di bagian kostumisasi di bagian bawah sini seperti ini. Dan nanti untuk di bagian kostum developer, kalian aktifkan aja untuk kostum developernya, kemudian kalian pilih developer sesuai dengan yang kalian inginkan. Pilih di bagian galeri gitu aja, dan kalian tentukan aja developer mana yang ingin kalian gunakan di bagian lock screen. Oke, sebagai contoh kita gunakan yang ini ya, sama seperti di bagian home screen, dan itu aja. Dan untuk di bagian sini kalian tinggal atur-atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Tapi di sini sih nggak terlalu banyak yang bisa kita kostum ya, nggak terlalu banyak yang bisa kita kostum ataupun yang bisa kita gunakan, natif aja di bagian sini ya. Jadi intinya sih untuk pergantian wallpaper dia bisa digunakan, bisa ganti wallpaper dari bagian kostumisasi. Dan oke nih, sekarang wallpapernya udah sama seperti yang ada di bagian home screen. Oke nih, itu tadi dua rekomendasi tema simple tapi elegan. Kalau menurutku sih, kalau menurut kalian gimana? Lebih suka untuk tema yang pertama atau suka tema yang kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan oh ya, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu di share jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.